Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang. Hari ini adalah edisi 4 Januari 2021. Nah, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian yang telah mengetahui kondisi Papa saya, Pendeta Daniel, yang sedang sakit. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kondisi Papa saat ini dalam keadaan baik, stabil, dan dia menjalani karantina mandiri di rumahnya, ditemani oleh mama saya Semu. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dukungan doa moral dari saudara-saudari, dan kita doakan terus supaya Papa saya bisa cepat kembali pulih, sehat seperti sedia kala. Nah saudara, hari ini kita akan mulai renungan. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, terima kasih karena Engkau memelihara kami memasuki tahun yang baru. Meskipun Tuhan di tengah-tengah cobaan yang mengelilingi kami dan terjadi pada orang-orang yang kami kasihi, tapi kami percaya bahwa Tuhan terus bersama dengan kami di dalam keadaan senang maupun di dalam keadaan susah. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami juga petunjuk-Mu terus dari firman Tuhan agar menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, renungan hari ini saya mengangkat sebuah topik, yaitu seharusnyakah orang Kristen mencintai dirinya sendiri? Mencintai diri sendiri telah menjadi sebuah topik yang cukup panas di kalangan orang-orang Kristen. Satu hal yang indah ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi lahir baru adalah terjadi perubahan di dalam hatinya, dan juga ada perubahan di dalam prioritas hidupnya. Prioritasnya berubah dari yang dulunya hidup untuk dirinya sendiri, sekarang hidup untuk Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, tetapi saudara, di tengah-tengah perubahan itu ada sedikit banyak pergumulan antara haruskah seorang Kristen mengasihi dirinya sendiri. Nah, topik inilah yang akan saya bahas pada renungan kali ini. Nah, saudara, mengasihi diri sendiri itu sebetulnya adalah sesuatu yang berasal dari Allah, ataukah ini sesuatu yang berasal dari natur dosa? Sikap yang ingin mementingkan diri sendiri. Nah, kita akan mendapatkan bantuan dari seorang hamba Tuhan dari zaman Puritan yang bernama Stephen Charnock. Dia mengatakan bahwa kita harus bisa membedakan 3 jenis mengasihi diri sendiri. Dengan demikian, sebetulnya mengasihi diri sendiri itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, oleh sebab itu dia mengatakan kita harus bisa membedakan 3 jenis yang berbeda. Apa saja? Yang pertama adalah mengasihi diri yang alamiah, yaitu adalah sebuah proses alami, proses dari perlindungan diri yang sebetulnya sudah Tuhan tanamkan, rancangkan di dalam diri kita. Dan yang kedua adalah mengasihi diri yang penuh dosa, di mana semua orang juga mengalaminya karena kejatuhan Adam dan Hawa, atau yang kita kenal dengan dosa asal. Dan yang ketiga adalah mengasihi diri sendiri berdasarkan oleh kasih karunia Allah, yaitu sikap mengasihi diri yang dimiliki oleh semua umat Tuhan yang telah dilahirkan kembali. Nah, mari kita melihat satu persatu dengan lebih mendetail. Mengasihi diri sendiri yang natural atau yang alami adalah bagian dari hukum alam diri kita. Hewan-hewan memilikinya juga, ya. Untuk kita bisa hidup, maka kita sebetulnya mengasihi diri sendiri. Misalnya, kalau kita makan atau ketika kita bernafas, misalnya Anda berada di ruangan yang sesak, tidak nyaman, maka Anda mencari udara yang lebih segar,
maka itu adalah salah satu bentuk mengasihi diri sendiri. Anda lelah, Anda tidur, Anda kurang sehat, Anda minta bantuan obat atau makan makanan yang lebih bergizi. Semuanya itu adalah bentuk dari mengasihi diri yang inert, sudah berbagian di dalam diri kita. Nah, sedangkan bentuk mengasihi diri yang kedua, yaitu mengasihi diri yang disebabkan oleh kuasa dosa dalam diri kita, maka ini adalah bentuk mengasihi diri yang mengedepankan dirinya di atas segala sesuatu. Dan yang paling penting dari antara segala sesuatu itu adalah mementingkan diri di atas kemuliaan Allah, atau di atas diri Allah itu sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, inilah yang ditentang oleh firman Tuhan sepanjang Alkitab, ya, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, yaitu mengasihi diri sendiri, yaitu menjadikan diri sebagai yang tertinggi di dalam alam semesta ini. Nah, misalnya kita bisa marah karena ada sesuatu yang tidak beres, maka kita perlu bertanya, apakah kemarahan kita karena ada pelanggaran dari kekudusan Allah, pelanggaran dari kebenaran, ataukah kita marah hanya karena kepentingan diri kita sendiri, ya, keinginan kita yang tidak terpenuhi, yang sebetulnya ketika hal itu terjadi sama sekali tidak berkaitan atau tidak melanggar kekudusan Allah. Maka kita perlu waspada terhadap bentuk-bentuk mengasihi diri yang sebetulnya berangkat dari natur dosa kita, kebiasaan dosa kita. Maka kita perlu mewaspadainya. Dan seringkali kesombongan, kemegahan diri berangkat dari menganggap diri begitu tinggi, ya, di atas orang lain, di atas bahkan dari Allah yang memberikan kita kemampuan, keterampilan, kesempatan untuk bisa mencapai hal-hal yang baik yang mungkin kita capai. Nah, dan bentuk ketiga dari kasih yaitu mengasihi diri sendiri yang berangkat dari Allah, yaitu kita yang sudah dilahir barukan. Jadi obat dari sikap mengasihi diri adalah mengasihi diri juga. Bagaimana kok bisa begitu? Nah, saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan untuk menjelaskan hal ini, yaitu dari Matius 16 ayat 25 hingga 26. Sebuah bagian yang cukup sering di gereja kita bahas atau jelaskan. Matius 16 ayat 25 dan 26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini adalah perkataan Tuhan Yesus tentang syarat atau ciri orang yang bisa menjadi pengikutnya, yaitu orang yang bisa membuang diri, sikap mengasihi diri yang berasal dari natur dosa, mengasihi diri yang tipe yang kedua tadi, tetapi menggantikan dengan mengasihi diri yang berasal dari pengenalan akan Allah, yang muncul dari kelahiran baru. Dan kita melihat di sini pun sebetulnya Tuhan Yesus menyetujui, menyatakan, mengimplikasikan memang adanya mengasihi diri bentuk yang pertama. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya kalau kita di dalam dunia ini, setelah kita mengenal Tuhan, kita terus-menerus menghindari konfrontasi dengan dunia ini. Artinya kita tidak mau menderita bagi nama Tuhan, kita tidak mau memberitakan Injil, kita tidak mau terlibat dalam pelayanan, kita tidak mau berkorban apapun bagi nama Tuhan, maka kata Tuhan Yesus, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya dia akan binasa pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, bukankah di sini mengimplikasikan bahwa
kita memang secara natural di dalam diri kita ada keinginan, ada hasrat untuk menyelamatkan diri kita. Dan itu adalah hal yang baik. Nah, cuma dalam Yesus, cara kita menyelamatkan diri kita adalah dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Berarti kita siap menderita, bahkan kehilangan nyawa demi Tuhan. Karena Tuhan itu lebih besar, lebih berharga daripada diri kita, lebih berharga dari nyawa kita sendiri. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Artinya, sifat yang alami itu dibenarkan Tuhan, motivasinya dikuduskan oleh Tuhan, maka kita siap kehilangan nyawa kita demi menyelamatkan diri kita sendiri, nyawa kita sendiri. Dan ayat yang kedua masih dari Matius, tetapi dari Matius 19 ayat 29. Saya bacakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sebuah perkataan yang kalau kita hanya melihat di permukaannya saja, seolah-olah Tuhan Yesus mengajarkan kita menjadi orang-orang yang materialistis. Kita menjadi orang yang mengejar upah materi. Kalau kita kehilangan apa yang didapat di dunia ini, tetapi kita akan mendapatkan 100 kali lipat. Berarti kita menjadi orang yang hitung-hitungan, ya. Nah, sebetulnya kita jangan menangkap perkataan Yesus itu seperti itu. Melainkan yang Yesus maksudkan adalah begitu pentingnya Allah, maka kita siap untuk menyerahkan nyawa kita apabila Tuhan menghendakinya. Nah, jadi saudara, ketika kita berani menyatakan bahwa Allah itu lebih berharga, maka pada akhirnya Allah akan memberikan kita kejutan. Ya, saya tidak mengatakan harus 100 kali lipat dari apa yang kita kehilangan di dunia ini. Allah akan memberikan kita upah yang besar. Dan memang saudara, salah satu bagian dari upah itu adalah hal-hal yang bersifat materi. Misalnya Tuhan Yesus berjanji kita akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang disempurnakan, ya, tidak sama dengan tubuh kita yang sekarang. Dan Tuhan Yesus juga berkata bahwa jangan kita mengumpulkan harta di bumi, karena suatu hari akan kita kehilangan semuanya itu, tapi kumpulkan bagi kita harta di surga. Berarti Tuhan Yesus menjanjikan kekayaan kemuliaan yang tidak bisa kita pikirkan seperti apa sekarang. Nah, jadi kesimpulannya saudara, kita memiliki kasih kepada diri sendiri yang secara natural, dan kita juga punya kasih kepada diri sendiri yang dipengaruhi, dicemari oleh dosa. Tetapi semuanya itu harus kita buang, kita ganti dengan mengasihi diri sendiri sesuai dengan panggilan Tuhan, kelahiran baru yang Tuhan berikan, yaitu kita mengasihi diri di dalam Allah, yaitu memandang Allah lebih berharga daripada diri kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberi kekuatan bagi kita, dan kita tahu bagaimana kita seharus mengasihi diri kita sendiri. Sekian, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.